بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ananda kemudahan dan kelancaran di dalam aktivitas, termasuk aktivitas belajar. Amin. Ananda, hari ini insya Allah kita akan belajar kembali di subtema baru, yaitu subtema 3. Ini 3 ya, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini kita alhamdulillah sudah masuk subtema baru. Sebelum kita masuk subtema baru, Ananda masih ingat pembelajaran kemarin? Kemarin kita sudah belajar mengenai pakaian dalam profesi. Jadi setiap profesi memiliki pakaian dan perlengkapannya masing-masing karena sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Kemudian pada subtema 2 kita sudah belajar mengenai gerakan meluncur saat berenang. Kemudian kita juga belajar mengenai simetri putar, simetri lipat, lalu juga keragaman profesi. Ananda semoga sudah memahami ya materi pada subtema 2 yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan masuk ke materi baru di subtema 3. Insya Allah kita akan belajar pada pembelajaran pertama, yaitu membaca teks tentang komunikasi secara bersama-sama. Kedua, menghias karya dekoratif. Ketiga, mewarnai keliling bangun datar untuk menunjukkan keliling. Kemudian, materi pembelajaran 2, pertama, mengidentifikasi simbol-simbol di kolam renang. Kedua, membaca teks tentang komunikasi. Ketiga, mengamati dan menemukan kebiasaan teman. Ini adalah 6 materi yang harapannya semoga bisa kita tambah ilmu kita mengenai 6 materi ini. Kita akan ke materi pertama, membaca teks tentang komunikasi secara bersama-sama. Kita akan mengidentifikasi dan membaca teks. Untuk teksnya yaitu mengenai menyebutkan alat komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, karenanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat mengerti maksud dan saling menyampaikan pesan, kebutuhan masing-masing. Manusia saling berkomunikasi. Alat untuk berkomunikasi bermacam-macam. Zaman dahulu masih sederhana, misalnya menggunakan kentungan, kemudian berkembang dengan menggunakan surat dan telegram.
Sekarang alat komunikasi sudah sangat canggih, misalnya telepon seluler dan email. Email merupakan kependekan dari electronic mail, artinya surat elektronik. Masih banyak alat komunikasi lainnya. Ayo coba cari tahu alat komunikasi yang kamu ketahui selain yang sudah disebutkan di atas. Jadi Ananda, kita pada subtema ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Kenapa komunikasi itu penting? Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita memerlukan orang lain. Saat beraktivitas dengan orang lain, tentu kita perlu komunikasi untuk menyampaikan maksud kita apa, kita ingin menyampaikan apa, kita ingin bilang apa. Maka kita perlu komunikasi. Untuk komunikasi, selain kita bisa menyampaikan dengan langsung, kita bisa komunikasi dengan alat. Contohnya tadi alat kentungan, kemudian berkembang. Sekarang menggunakan surat dan telegram. Surat dan telegram ini dulu ya. Berkembang surat dan telegram. Lalu berkembang lagi menjadi email atau surat elektronik. Masya Allah, banyak sekali alat-alat komunikasi. Jadi alat ini yang bisa kita gunakan sebagai kemudahan untuk berkomunikasi. Selain alat-alat ini, Ananda masih tahu alat-alat yang lain? Nanti insya Allah kita akan pelajari alat-alat komunikasi yang lain di teks berikutnya, dan pelajaran yang akan datang juga nanti insya Allah kita akan menambah ilmu mengenai alat komunikasi. Sekarang kita tambah lagi pengetahuan alat komunikasi di teks berikutnya. Pada zaman dahulu ada bermacam-macam alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dari jauh. Di Indonesia dahulu nenek moyang kita menggunakan kentungan atau beduk untuk menyampaikan pesan. Biasanya kentungan dipukul dengan kode atau nada tertentu. Ada tanda aman, tanda bahaya, dan sebagainya. Zaman dahulu jarak antara rumah cukup jauh. Suku Indian menggunakan asap untuk memberitahu suatu keadaan dan berkomunikasi dengan sesamanya pada jarak yang cukup jauh. Surat, telegram, dan telepon merupakan bermacam-macam alat komunikasi. Pada masa kini orang lebih banyak menggunakan internet dan telepon genggam. Dengan menggunakan internet kita juga dapat menulis surat elektronik. Surat elektronik dikenal dengan nama surel. Selain surel atau email juga ada SMS atau kepanjangannya bahasa Inggrisnya Short Message Service untuk berkirim pesan. SMS hanya digunakan pada fasilitas telepon seluler atau ponsel. Keunggulan dari SMS adalah bahwa pesan yang dikirim akan cepat sampai hanya dalam hitungan detik. Selain itu, ongkos kirimnya juga murah. Namun, sesuai kemajuan zaman sekarang, orang lebih memilih menggunakan WhatsApp atau WA. WA lebih disukai karena banyak kelebihan. Keterbatasan SMS yang tidak dapat mengirim gambar atau video dengan cepat dapat diatasi oleh WA. Sebenarnya masih banyak lagi cara berkomunikasi, apalagi pada zaman sekarang yang sudah sangat canggih. Alat komunikasi akan terus berkembang setiap saat sesuai dengan kebutuhan manusia yang menginginkan koneksi lebih cepat. Jadi pada zaman dulu sudah ada alat komunikasi. Alat komunikasinya kalau di Indonesia zaman dulu itu adalah kentungan dan beduk. Ada pukulan pada kentungannya, nada atau tanda aman, tanda bahaya. Jadi ada komunikasi atau menyampaikan informasi lewat pukulan kentungan. Kemudian kalau di suku Indian yang ada di zaman dulu itu menggunakan asap. Jadi asapnya itu sebagai informasi keadaan
dan untuk komunikasi dengan sesama suku Indian. Kalau berikutnya ada surat, telegram, dan telepon. Kemudian ada SMS. SMS adanya di HP atau handphone. Ketika menggunakan handphone kita bisa mengirimkan SMS. Jadi dengan perkembangan tersebut semakin lebih mudah, semakin lebih cepat, dan juga murah. Seperti SMS tadi, dengan harga yang murah, membayar beberapa ratus rupiah, kemudian pengirimannya cepat, tentu lebih memudahkan. Sekarang berkembang lagi menggunakan WA atau WhatsApp. Kita mengirim tugas melalui WhatsApp. Nah, dengan WhatsApp itu Ananda bisa mengirimkan foto, video. Nah, Masya Allah, kalau dengan WhatsApp ini bisa mengirimkan lebih mudah dibandingkan SMS. Jadi kalau SMS tidak bisa mengirim video, maka bisa melalui WhatsApp. Banyak lagi teknologi-teknologi yang lain, contohnya seperti Zoom. Kita belajar Zoom, itu juga lebih memudahkan juga dalam komunikasi. Nanti komunikasi insya Allah akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia yang menginginkan koneksi yang lebih cepat. Sekarang kita akan latihan soal. Alat apakah yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengirim pesan di suku Indian? Yaitu tadi asap. Kedua, alat apakah yang digunakan untuk mengirim pesan di Indonesia pada zaman dahulu? Apa tadi? Beduk dan kentungan. Kentungan ya, itu ya, kurang an. 3, singkatan dari apakah ponsel itu? Yaitu telepon seluler. Nomor 4, singkatan dari apakah surel itu? Surat elektronik. Selanjutnya, apakah perbedaan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern? Nah, kalau modern murah dan cepat, kalau tradisional lama dan mahal. Sebutkan alat komunikasi tradisional sebanyak 3 macam. Tadi kita belajar 3, yaitu tadi ada kentungan, beduk, dan asap. Selanjutnya nomor 7, sebutkan alat komunikasi modern sebanyak 3 macam. Itu surel atau surat elektronik, WA, dan SMS. SMS ini walaupun sudah tergantikan oleh WA, tapi SMS ini masih digunakan sampai sekarang. Nomor 8, sebutkan keunggulan alat komunikasi modern daripada alat komunikasi tradisional. Kalau komunikasi modern lebih murah, praktis, dan cepat. Nah, ini adalah tampilan alat komunikasi. Ada kentungan. Kentungan ini masih digunakan ya Ananda untuk orang yang jaga malam atau ronda. Nah, kemudian surat, lalu sekarang handphone, lalu email. Selanjutnya, menghias karya dekoratif. Kita bisa membuat karya dekoratif pada kartu ucapan. Contohnya ini adalah kartu ucapan di website Tribunnews. Ini adalah kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita juga bisa membuat kartu ucapan dalam bentuk bangun datar. Ini Ustazah buat sendiri. Ustazah membuatnya dengan bangun datar, ada belah ketupat, ada segitiga sama sisi, ada trapesium, ada jajar genjang, ada persegi, ada lingkaran. Anda juga bisa lihat ada kotak berwarna putih. Ini disebut persegi panjang. Ananda kalau di buku cetak tulisannya tahun baru.
Kalau tahun baru dalam Islam tidak ada, yang ada hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau dalam Islam perayaan kita hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kita tidak punya perayaan tahun baru. Jadi kita bisa membuat kartu ucapan Idul Fitri dan Idul Adha. Kartu ucapan bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Kita bisa menyampaikan pesan atau informasi kepada orang yang ingin kita sampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya, Ananda bisa memperhatikan kembali kartu ucapan di atas dan di samping. Kartu tersebut mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar tersebut. Ananda bisa lihat ini ada tepi-tepinya. Tepiannya ini, jika Ananda lihat, untuk pengelilingan kartunya disebut keliling kartu. Selanjutnya, kita akan belajar mewarnai keliling bangun datar untuk menunjukkan keliling. Menentukan sisi bangun datar. Amati gambar-gambar di bawah ini, tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Ananda bisa lihat pada bangun datar memiliki keliling. Yang mana kelilingnya? Sebelum kita mengetahui yang mana kelilingnya, atau kita akan menebalkan kelilingnya atau sisi-sisinya, kita akan belajar lagi apa pengertian keliling. Keliling adalah jumlah seluruh sisi pada bangun datar, jarak yang diperlukan untuk mengelilingi area bangun datar. Ini pengertian yang kedua ya Ananda, bisa artinya jumlah seluruh sisi pada bangun datar, sisi-sisinya, atau jarak yang diperlukan untuk mengelilingi area bangun datar. Kita akan mengelilingi kelilingnya. Yang Ustazah garis itu adalah kelilingnya ya Ananda. Nah, ini adalah persegi, kelilingnya dari atas dulu. Nah, ditambah ini. Jadi kita kelilingi bangun datarnya, ujung-ujungnya atau tepi-tepinya. Itu disebut keliling. Panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Jadi dikelilingi itu yang kita hitung sebagai kelilingnya, tepi-tepinya. Nah, kemudian segitiga sama sisi. Kelilingnya lingkaran, kelilingnya kemudian sudah kita tebalkan bangun datarnya. Jadi kalau misalnya ada soal matematika, cara menghitungnya, menghitung keliling, misalnya Ustazah tanya, berapakah keliling bangun datar ini? Maka kita tinggal tambahkan saja tepi-tepinya atau ukuran dari tepinya itu. Contohnya seperti ini. 7 panjangnya, sampingnya 4, bawahnya 7, sampingnya lagi 4. Kita tinggal tambahkan 7 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 4. Jadi ukuran kelilingnya itu yang kita jumlahkan. Kemudian apakah harus 4? Tidak. Kalau contohnya segitiga sama sisi, kita tambahkan semua sisi-sisinya sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi sesuai sisinya
yang kita tambahkan. Kalau sisinya ada 3, kita tambahkan ketiganya. Kalau ada 4, kita tambahkan keempatnya. Jadi menyesuaikan dengan tepi-tepinya pada bangun datar. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi simbol-simbol di kolam renang. Menyebutkan makna rambu-rambu di pantai. Saat berlibur di pantai, guru menyuruh anak-anak memperhatikan rambu-rambu yang ada di sekitar pantai. Ayo kalian sebutkan makna rambu-rambu tersebut. Jadi saat di pantai ada rambu-rambu. Rambu-rambu ini juga adalah alat komunikasi. Jadi dengan kita melihat gambar pada rambu-rambu, ada informasi yang disampaikan kepada kita. Contohnya adalah 5 rambu-rambu ini. Kalau rambu pertama, kalau kita lihat berarti artinya apa? Artinya dilarang berenang terlalu jauh, atau bisa juga ada artinya dilarang berenang. Kemudian yang kedua, gambar kedua, kalau ada lingkaran terus ada garis miring seperti tulisan atau, kalau kita menulis tulisan kan ada tulisan atau, biasanya disingkat dengan garis miring. Nah, seperti ini lingkaran ada garis miringnya, ini artinya dilarang atau tidak boleh. Untuk gambar kedua ini dilarang apa? Dilarang surfing. Surfing ini kalau kita memakai papan yang biasa digunakan saat bermain ombak, nah ini adalah surfing, kegiatan surfing. Nah, surfing ini dilarang, berarti di pantainya melarang kegiatan surfing. Selanjutnya, gambar apa ini? Insya Allah Anda tahu ya, ini gambar dilarang memancing. Kemudian yang keempat, dilarang bermain layangan. Yang terakhir, dilarang berkemah atau membangun tenda. Nah, jadi dengan kita melihat rambu-rambu, kita akan mengetahui atau kita akan mendapatkan informasi yang ingin disampaikan oleh pemasang rambu-rambu. Selanjutnya, kita akan belajar membaca teks tentang komunikasi. Kita akan membaca teks tentang sejarah surat menyurat. Kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, atau kulit binatang ternyata pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia digunakan untuk menulis pesan atau surat. Kemudian surat itu akan diantarkan oleh kurir. Namun terkadang juga mereka mengirim surat dengan cara mengikatkannya pada kaki seekor burung merpati. Namun semenjak bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia, pesan mulai dikirim lewat surat. Bangsa Eropa juga mendirikan kantor pos untuk kegiatan pengiriman surat. Selain surat, kantor pos memperkenalkan telegram. Informasi jarak jauh dengan cepat dapat disampaikan dengan telegram. Telegram menggunakan sandi, namun pesan yang sampai nantinya akan diterjemahkan ke dalam tulisan. Jalan dari Anyer sampai Penarukan dibangun pada tahun 1809. Kegiatan pos dari Jawa Barat ke Jawa Timur makin lancar. Pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang tadinya 40 hari menjadi lebih singkat menjadi 6 hari. Namun sekarang sepertinya surat lewat pos sudah jarang dipakai. Sekarang orang lebih memilih menggunakan email atau WhatsApp karena lebih cepat sampai dan biayanya juga lebih murah. Jadi ini adalah sejarah surat menyurat. Dulu pada zaman kerajaan menuliskannya dengan kulit kayu. Kulit kayu ditulis untuk menyampaikan pesan. Bisa juga ditulis di potongan bambu, di daun lontar atau kulit binatang. Jadi tidak di kertas ya, di kulit kayu, potongan bambu, daun lontar atau kulit binatang. Itu pada masa kerajaan. Kemudian berkembang lagi, menulisnya lewat surat. Lewat surat, ada juga yang mengirimkan suratnya dengan burung merpati. Kalau yang tadi
sebelumnya, yaitu di teks mengirim suratnya melalui kurir. Jadi membuat surat lewat kurir, ada juga yang mengirim lewat burung merpati. Namun semenjak bangsa Eropa masuk ke Indonesia, berdirilah kantor pos. Kantor pos ini selain untuk surat menyurat, juga ada telegram. Nanti telegram ini ternyata lebih cepat, tapi telegram menggunakan sandi. Nanti sandinya akan diterjemahkan. Kita akan latihan soal berdasarkan teks yang tadi kita baca. Kemudian ada tambahan untuk pertanyaan pertama, siapakah yang mengirim email Ahmad? Jadi ini adalah surat yang dikirimkan oleh teman Ahmad bernama Titus. Titus dari Papua mengirimkan email ke Ahmad. Kita jawab, siapakah yang mengirimi email Ahmad? Yaitu Titus. Dari manakah sahabat Ahmad berasal? Dari Papua. Apakah yang digunakan orang zaman dahulu untuk menulis surat? Tadi apa? Tadi kalau melalui daun lontar, burung merpati, dan kurir. Kalau zaman kerajaan, daun lontar, kulit binatang, kulit bambu, potongan bambu, kulit kayu. Kemudian berkembang melalui surat yang di burung merpati diikatkan kakinya, kemudian bisa lewat kurir. Binatang apakah yang membantu orang zaman dahulu untuk berkirim surat? Yaitu tadi burung merpati. Nanti suratnya ditulis, kemudian suratnya diikat di kakinya burung merpati, kemudian merpatinya diterbangkan. Nanti merpatinya akan terbang ke orang yang akan dikirimkan surat. Kemudian nomor 5, apa yang menyebabkan pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur makin cepat? Yaitu telegram. Alat komunikasinya telegram yang digunakan. Nomor 6, apakah telegram itu? Nah, telegram yaitu informasi yang menggunakan sandi. Tapi sandi itu nanti akan diterjemahkan. Jadi kalau sudah diterjemahkan bisa dibaca. Nomor 7, bagaimana cara pengiriman pesan lewat telegram? Yaitu pertamanya sandi, nanti sandinya diterjemahkan, dan telegram ini bisa didapatkan di kantor pos. Nah, ini waktu bangsa Eropa masuk. Selanjutnya, mengapa Ahmad lebih senang berkirim surat lewat email? Karena lebih cepat dan biayanya murah. Kalau kita mengirim surat misalnya dengan menulis, tentu kita membayar perangko 6.000 misalnya. Nah, tentu lebih mahal atau mengeluarkan uang. Nah, kemudian kalau lewat email gratis. Apa kekurangan dan kelebihan berkirim surat lewat email? Yaitu kekurangannya memerlukan internet. Karena email ini adalah surat elektronik, maka tentu memerlukan internet dan perangkat. Misalnya kita memerlukan komputer, laptop, handphone, berarti kita perlu perangkat juga untuk membuat atau mengirimkan email. Kelebihannya cepat dan murah. 10, apa kekurangan dan kelebihan berkirim surat lewat pos? Tadi kekurangan email, sekarang kekurangan kalau lewat pos. Yaitu kekurangannya kebalikannya, lama dan mahal. Pengirimannya lama, selain tadi harganya mahal karena beli perangko, mungkin juga waktu Ananda perjalanan membayar ongkos, jadinya mahal. Kemudian juga lama karena surat memerlukan waktu berhari-hari untuk sampai. Sedangkan kalau email cukup beberapa detik sudah insya Allah sampai. Untuk kelebihan dari lewat pos, tidak memerlukan internet dan perangkat. Nah, jadi kebalikan dari email tadi, tidak perlu
laptop, tidak perlu komputer, tidak perlu handphone, tidak perlu internet untuk mengirimkan surat. Selanjutnya kita akan belajar yang terakhir, mengamati dan menemukan kebiasaan teman. Ini kebiasaan teman, perilaku menghargai orang lain. Titus selalu menjaga komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Ini adalah perilaku menghargai orang lain. Contohnya adalah Titus. Titus selalu menjaga komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Biasanya dia mengirim SMS atau WA jika hendak berkunjung ke rumah temannya. Hal ini untuk memberitahu maksud kedatangannya. Teman Titus ada yang tidak terlalu suka bermain di rumah, ada pula yang senang bila dikunjungi teman lainnya. Ini contohnya adalah Titus. Titus sedang mengunjungi teman. Sebelum mengunjungi teman, Titus mengirim pesan dulu melalui SMS dan WA, minta tolong sama Umi. Misalnya, Umi boleh mau ke rumah teman, tolong SMS atau WA dulu temennya. Misalnya seperti itu. Untuk SMS dan WA ini adalah salah satu alat komunikasi. Alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi. Sekarang ada tugasnya adalah mengatasi masalah komunikasi. Dalam komunikasi kita tentu menemukan banyak hal. Contohnya adalah kemudahan, tapi ada juga kesulitan. Kita saat berkomunikasi dengan teman atau orang lain bisa menemukan kesulitan. Sekarang untuk tugasnya, Ananda menuliskan kesulitan dan mengatasi masalah tersebut. Nanti di tugasnya halaman 134 sampai 135 ada 3 nomor. Nomor pertama adalah mengenai apa kesulitan komunikasi Ananda. Misalnya Ananda tulis kesulitannya tidak memiliki WA, misalnya seperti itu contoh ya Ananda, kesulitannya seperti itu. Lalu nomor 2 Ananda bisa lihat di buku cetak. Nomor 2 nya adalah bagaimana cara mengatasinya. Misalnya Ananda tulis cara mengatasinya meminjam dengan Umi, atau misalnya yang lain. Jadi Ananda tulis saat Ananda memecahkan kesulitan tersebut. Di nomor 3 adalah pengamalan sila ketiga. Sila ketiga apa? Yaitu Persatuan Indonesia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersatu dengan orang lain. Cara bersatunya dengan komunikasi. Kita bisa menjaga hubungan dengan komunikasi. Nanti ditulis pengamalan sila ketiga Ananda di nomor 3-nya sesuai tema komunikasi ya Ananda. Jadi itu tadi penjelasan pengerjaan tugasnya. Kalau masih ada yang belum difahami boleh ditanyakan. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk tugas hari ini jangan lupa mengatasi masalah komunikasi halaman 134 sampai 135 3 nomor. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ustazah sampaikan. Mohon maaf Ananda jika banyak kekurangan ketika Ustazah menyampaikan. Semoga Ananda bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ananda semangat terus belajarnya. Jika ada kesulitan jangan lupa untuk ditanyakan kepada Ustazah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.